Aro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur kita masih bersama perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Sore. Ayo dulur tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini barenglah olah. Ya dulu 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan ya di kesempatan siang hari ini dalam obrolan UMKM Loka Kito. Dan di hari ini kita kedatangan dua narasumber ya. Tapi yang akan kita ulik tentang usahanya yaitu UMKM ya, jahit dan custom fashion. Dan bersama Putri Uswatun Hasanah SR dengan topik dari jarum ke jaringan transformasi UMKM masih kami, jahit dan custom fashion ke dunia digital. Nah nanti ada hubungan dunia digitalnya. Di sampingnya ada temannya juga yang membackup digital dari usahanya jahit dan custom fashion ini. Lanjut baik kita ngobrol-ngobrol bersama kedua narasumber kita di studio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak dekat dikit ya mic-nya, dia tarik dikit. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aku panggil Putri ya. Boleh. Putri ngajak siapa sebelahnya? Sini sama Vira. Tadi ya kita klik dulu. Oke. Putri ngajak siapa? Vira. Pira. Iya, halo. Pira dalam hobi atau sudah menjadi apa ya kayak usaha juga kalau digital? Kalau untuk sebelumnya itu hobi sebenarnya, tapi kalau dipikir-pikir di zaman yang sekarang dan masa depan itu aku jadiin usaha digital marketingnya. Jadi mungkin beberapa perusahaan atau UMKM membutuhkan digital marketing itu bukan lagi sebuah pilihan tapi kebutuhan ya. Oke. Kita ulik dulu untuk jahitnya ya, nanti ada backupan dari digital juga. Boleh cerita, Putri awal ceritanya buka usaha, kenapa kok pilihannya jahit gitu? Silakan. Oke, sebenarnya ini banyak sekali orang-orang yang berpikir pertama dari gelarnya tadi lulusan dari arsitektur, sarjana arsitektur. Oh, SR itu arsitektur ya. SR itu sarjana arsitektur. Jadi S1-nya arsitektur kok bisa jadi ke jahit. Lulusan mana? Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Oh iya. Jadi menjahit itu awalnya hobi. Hobi jahit. Kebetulan
tahun 2018 itu baru kesampaian untuk bisa ikut kursus jahit dan punya mesin jahit pertama tahun 2018. Setelah itu kita COVID, jadi semakin semakin banyak waktu untuk menjalani hobi tadi. Karena kan kita cuman di rumah aja, ya kan. Nah dari situ belajar, dapat customer pertama melalui Instagram. Nah jadi di situ perannya transformasi digital tadi ke dunia jahit. Oh ternyata bisa ya dapat customer itu dari dunia online. Sampai sekarang saya juga masih dapat banyak customer, bahkan yang paling jauh itu sampai ke Papua. Dapat customer sampai Papua, yaitu tadi melalui pemasaran online. Oke. Jadi ada apa ya bisa katakan Sampai ke Kalimantan itu yang paling rutin, lumayan rutin kirim itu ke Kalimantan, ke NTB. Ya. Iya. Jadi bentuk yang dibuatkan itu bentuknya apa? Modern atau semi modern atau ada campuran tradisi yang banyak? Kebetulan mereka itu untuk gaun-gaun pesta. Jadi kita itu mulai dari ukur badan itu melalui video call. Nanti dipandu untuk ukur badan. Mencari bahan juga saya melalui video call. Sekarang sudah sangat dimudahkan. Apalagi toko-toko kain juga sudah banyak yang merambah dunia online. Jadi saya bisa belanja kain di Jakarta, belanja payet di Jakarta. Ya. Jadi komunikasinya melalui itu tadi, video call, WhatsApp. Ya. Terus kalau pembuatan sendiri berapa hari biasanya? Untuk pembuatan itu tergantung kerumitan pakaian. Paling cepat itu kalau misalnya dibutuhkan dalam 1 hari bisa, tapi modelnya simple dan itu misalnya bahannya udah tersedia. Jadi saya nggak perlu cari bahan keluar. Bahannya ada yang saya ready stok di tempat, udah ada ukuran, hari itu dikerjakan, hari itu selesai. Ada yang seperti itu bisa. Oke, ya. Oke, jadi ini ada hubungan dengan digital. Kembali ke Vira. Nah, Vira sendiri sejak tahun berapa menekuni digital? Kalau dunia digital itu cikal bakalnya sudah dari zaman sekolah, tapi mulai ditekuni, mulai dipelajari akan hobi dan minat kemana, taunya hobi konten. Jadi sampai sekarang juga aktif juga di dunia perkontenan. Dan yang paling jadi cobaan itu konsisten yang benar. Jadi secara nggak langsung juga ada banyaknya teman-teman pada minta tolong buat bantu promosiin UMKM mereka. Termasuk Putri. Iya. Sejak kapan kita sama dengan Putri? Sebenarnya kalau ketemu Vira ini baru karena saya baru bergabung di HIPMI. Iya. Jadi kami ketemunya itu di HIPMI baru Seangkatan. Iya, enggak, satu satu angkatan angkatan ya. ya, Iya, Pak, di satu HIPMI. angkatan. Nah, tapi ini baru ada nih kepikiran buat menseriusi di konten juga karena sebelumnya selama ini tuh konten itu nggak terlalu diseriusin. Nah, tapi setelah kok banyak ya dapat customer dari luar kota, ternyata itu juga jadi pemasukan yang lumayan untuk bisnis. Oh, bolehlah ini diseriusin gitu untuk konten digital. Oke. Bentuknya gimana kerjasamanya nih? Atau ada berapa persen untuk digital? Atau mungkin kerja dulu baru kita nanti pikirkan yang lainnya gitu? Kalau untuk sekarang cuma kolaborasi dulu. Kolaborasi. Karena kita kebetulan juga satu bidang di HIPMI, di pariwisata, infokom dan ekonomi kreatif. Jadi saling backup dulu sekarang. Oke. Jadi kalau sudah berapa bulan sekarang udah berjalan untuk kerjasamanya? Dari bulan kita pelantikan itu Agustus ya? Ya, dari bulan Agustus Agustus kemarin. 3 bulan lah ya. Terus dengan adanya masuk digital yang diseriusi tadi ada perkembangan kan dari 3 bulan ini mungkin banyak follower atau apa? Kalau secara signifikan belum karena masih awal. Ini saya baru mempelajari kira-kira kalau bikin konten itu kan sebenarnya ada jam-jam tertentu yang harus posting, terus ada hooknya seperti apa. Nah itu yang mungkin bisa dijawab oleh Vira. Iya, jadi di jam-jam kita posting konten itu kita perlu merhatiin juga insight dari audiens. Di jam berapa lalu lintas platform Instagram mungkin ya ramenya di jam berapa, mungkin di jam Kemungkinan 12 jam berapa? sampai jam 1 karena itu di rentang makan siang para karyawan dan pegang handphone ya.
Dan juga di jam 3 sampai jam 4 sore itu udah lumayan juga karena di jam pulang juga ya. Dan malamnya itu di jam 8 startnya. Rame. Jadi kalau kita strategi buat posting konten itu ada baiknya ditahan pada saat jam tersebut. Iya. Ada beberapa mungkin teman-teman yang nggak sabaran juga untuk posting konten pada saat itu karena dia mungkin pada saat itu juga lagi mengadakan kegiatan itu nggak sabar buat posting nih ya. Nah itu yang salah. Jadi kita perhatiin juga insight dari sosial media di ramainya di jam berapa dan main di situ juga jadi rame lalu lintasnya. Ya, jadi harus sabar ya. Iya. Jangan sampai kita mau ngupload cepet-cepet. Nah benar. Tapi pernah sih kami juga ngupload di media sosial itu jam 4 sampai jam 5 untuk media sosialnya Pro 4 dan 2 kali dan happy juga sih untuk TikTok. Jadi memang ada jam-jam yang sore tadi, jam khusus tadi. Ya itu yang baru saya ketahui juga ternyata di situ ada kesalahan. Kalau saya kan bikin video langsung edit langsung posting gitu, tapi ternyata saya kira cuman untung-untungan ya, untung bisa masuk FYP gitu, tapi ternyata ada triknya untuk ada algoritmanya, ada algoritma sosial media ya. Oke. Untuk desain yang di-upload ya, itu kan merek pribadi juga kan ya? Atau gimana? Jadi nggak takut kalau dijiplak gitu? Sebenarnya ada pepatah yang bilang nothing new under the sun gitu, nggak ada sesuatu yang baru, yang benar-benar baru. Pasti kan kita ada terinspirasi dari sini, bukan menjiplak ya, menjiplak beda kan dengan terinspirasi. Ya itu sesuatu hal yang biasa lah, walaupun itu sebenarnya nggak bisa diwajarkan ya. Ya udah kita akan tetap berjalan maju tanpa, ya udahlah mau gimana lagi, kalau mereka meniru ya silahkan. Tapi memang untuk kemasan promosi ya. Iya. Tapi ada teknik skill sendiri yang mungkin tidak bisa dicontoh oleh orang lain dalam bentuk jahitan atau mungkin kerapian juga ya. Betul. Dan itu sudah diakui oleh para customer juga ya. Betul, ya dibuktikan dengan banyak loyal customer gitu yang datang lagi, walaupun mungkin ada beberapa orang yang membandingkan, di situ kok bisa lebih murah, di sini lebih murah. Oke, dengan harga yang lebih murah, apakah kualitas yang diberikan bisa sama dengan servis yang diberikan sama gitu? Seperti tadi servis yang kilat sehari selesai nih, payet 1 hari 2 hari sudah selesai, sudah bisa dipakai dengan harga sekian misalnya gitu. Apakah bisa di tempat lain dengan harga yang lebih murah dengan kecepatan yang sama gitu, dengan kerapihan yang sama juga tentunya. Oke. Kalau desain-desainnya tadi yang banyak kan kemana larinya? Ke Sumsel sendiri atau luar Sumsel juga? Sebenarnya peminatnya itu justru lebih banyak di luar Sumatera, karena pertama mungkin networking ya Wak, karena saya juga kuliahnya awalnya di luar kota, jadi banyak teman-teman yang dari luar kota, jadi mereka coba pesan gitu, ternyata cocok. Ternyata jarak itu bukan menjadi sesuatu yang penghalang lah gitu untuk memproduksi pakaian custom, karena custom itu kan berbeda sama kita beli di toko misalnya yang sudah ada ukuran pakem S, M, L, XL. Kalau custom itu kan sesuai tubuh kita ukur, karena setiap manusia itu kan sebenarnya berbeda kan anatominya. Ternyata mereka nyaman pakai, walaupun ada misalnya kesalahan-kesalahan minor lah gitu yang nggak merubah kenyamanan, yang nggak mengganggu kenyamanan mereka gitu. Oke. Kalau dari digital sendiri, ya ini ada hubungan juga. Kalau sering juga sih ada teman-teman atau kawan-kawan itu dari kliennya Vira ya, itu ada nggak yang komplain gitu kalau dibuatkan nggak ya, atau diulang lagi buat itu? Kalau revisi kita nerima, ada revisi kita nerima, tapi kebanyakan udah aman ya, karena kita digital marketing itu ada aspek tertentu yang di dalam satu konten itu harus dimasukin beberapa inti dari percakapan, inti dari konten tersebut. Jadi nggak terlalu banyak yang nggak perlu dan lebih efektif. Jadi audiens lebih fokus dengerin produknya daripada dengerin kita ngobrol, kita bicara gitu. Narasi ya. Iya, narasinya. Oke. Pengerjaannya bisa sendiri atau ada timnya? Kalau untuk sekarang masih sendiri. Iya, masih sendiri. Di satu hari itu bisa
2-3 konten diselesain. Oke. Tapi Mbak Pira kan bisa katakan membantu Putri ya. Nah, Putri sendiri kan bisa juga ngonten ya, atau mengupload foto atau video tadi. Butuh kamera yang bagaimana kalau biasa dipakai? Kalau mungkin dari Putri dulu yang dipakainya. Kalau selama ini ngonten sendiri itu cuma pakai kamera handphone, mengandalkan kamera handphone, dan itu kalau secara resolusi kan ya maksimalnya handphone berapa sih, pasti beda ya sama kamera profesional. Makanya di situ butuh konten kreator. Terus untuk bikin storyline juga itu kan butuh ide-ide di luar kan untuk bikin story. Karena kita mungkin nggak punya kemampuan sampai ke sana gitu. Ide ya, termasuk ide ini dibantu sama Vira ya? Iya, dari copywriting di caption gitu ya, dari tagline, dari clickbaitnya gitu. Atau ucapan apa yang di belakang caption ya? Iya, caption. Itu harus dipikirkan benar apa ya, biar menarik banyak orang. Biar menarik audiens. Oke. Kalau si Vira sendiri biasanya menggunakan lebih senang pakai handphone atau dengan resolusi tinggi atau kamera yang profesional? Kalau digital marketing itu cukup dengan handphone aja, tapi dengan resolusi yang sudah pasti kita pakai iPhone ya. Kalau Android belum memadai untuk digital marketing. Kenapa? Karena resolusinya lebih clear. Tapi bisa jadi gunakan kalau sepenuhnya di full HD ya? Iya. Atau HD full HD gitu ya? Jadi kontennya lebih clear, lebih real juga kalau pakai kamera dari iPhone sendiri. Nah, untuk editingnya kita harus pakai tab yang lebih besar, kayak space yang lebih besar kayak tab gitu. Jadi lebih leluasa buat editing. Jadi detail-detail kecilnya itu diperhatiin juga. Terima kasih, nanti kita ngobrol-ngobrol di sesi 2 ya. Dan untuk dulu galau-galau baca nanya-nanya langsung ini mungkin tempat workshopnya di mana, jahit ini, atau mungkin mau lihat di media sosial di mana, nanti kita akan di sesi kedua. Jadi bisa tanya-tanya mungkin masalah harga juga ya, karena Putri bilang bahwa bisa lah nanti didegokan ya. Oke, kalau kita lanjut kembali di kesempatan siang hari dengan sesi kedua setelah yang berikut ini. Lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
Ya dulu kita kembali dalam obrolan UMKM Lokal Kito di sesi yang kedua dan masih bersama Putri Swatun Hasanah, sarjana arsitektur, dalam usahanya UMKM-nya jahit dan custom fashion ya. Dan ada juga rekannya ada Vira selaku pelaku dari digital bisa dikatakan digital marketing. Digital marketing ya. Oke. Namanya apa usahanya untuk jahit? Nama usahanya itu Jingga Studio. Studio. Kalau di Instagram itu di search boleh Jingga Studio. Itu sudah ada di Instagram. Jingga Studio. Iya. Kalau untuk IG pribadi itu ada Putri AFJ. Jadi kalau pengen tanya-tanya masalah biaya atau bahan-bahan yang bisa dipakai, ya, itu langsung ke Jingga Studio ya. Boleh. Atau ke Putri tadi ya. Iya. Ada nggak kejadian mungkin mau cepet selesai gitu? Bentuknya mau kayak kebut semalam gitu ya. Itu sering terjadi. Ya. Itu sering terjadi. Tapi balik lagi kita mengukur kemampuan. Kalau misalnya memang lagi nggak bisa, ya udah kita lepas. Kalau memang lagi bisa kita usahakan. Ya. Selain Putri sendiri ada ngajak mungkin kawan usaha ini jahit? Untuk usaha ini sendiri tapi dibantu beberapa orang. Jadi ada yang misalnya untuk jahit pakaian cowok itu kan saya nggak ngukur sendiri ya. Ada satu tim cowok yang khusus untuk ngukur pakaian cowok gitu. Kalau yang cewek juga ada nanti bantu. Oke, jadi bisa buka peluang untuk lowongan kerja lain ya? Iya betul. Nah kebetulan juga ini kalau ada yang minat masih ada membuka lowongan pekerjaan yang bisa jadi jahit. Model? Enggak. Yang bisa jahit lulusan SMK atau ya yang bisa jahit pakaian. Cewek cowok boleh. Ya, oke. Jadi enggak butuh sertifikat apa gitu ya? Enggak butuh. Yang penting kalau bisa jahit nanti akan saya tes dulu pasti. Iya. Yang pastinya bisa buat pakaian cewek atau pakaian cowok gitu. Iya. Betul. Ya. Terus kalau untuk anak-anak juga pernah ya? Anak-anak sering. Biasanya itu kan langsung untuk sekeluarga. Iya. Bapak, ibu, anak. Nah, apalagi ini sudah menjelang Lebaran nih sebentar lagi kan, walaupun masih beberapa bulan lagi, tapi bagi penjahit ini sudah masuk masa-masa menerima orderan Lebaran sebenarnya di bulan-bulan ini. Ya. Oke, untuk ke Pira, ini kan sepertinya Putri ini kan sudah mulai profesional nih dalam menggeluti bidangnya jahit ya. Nah, saran-saran untuk teman-teman yang kayak Putri yang sudah udah lama berkecimpung di UMKM untuk meningkat ke misalkan omsetnya, apa yang harus dilakukan selain membagusi media sosialnya mungkin. Bener, jadi zaman sekarang itu udah nggak asing lagi sama media sosial dan sampai ke depan juga. Dan yang pertama itu kita harus bangun personal branding terlebih dahulu, bisa jadi dari ownernya terlebih dahulu atau langsung loncat ke Instagram atau sosial media bisnis. Jadi untuk yang pertama itu kita bangun branding di sosial media bisnisnya dulu, mulai dari nama username dan juga bio Instagram. Mungkin kan misalkan untuk Mbak Putri ya, penjahit profesional, mungkin kita taruh di namanya di Instagram itu penjahit profesional. Jadi kalau orang nyari langsung ketemu Mbak Putri misalnya gitu kan. Jadi kita kasih nama yang paling banyak orang cari. Jadi jangan nama studio, jangan nama bisnis pribadi, tapi cari dulu banyak pencarian di platform tersebut. Dan yang ketiga itu kita bangun brandingnya mulai dari konten. Mungkin untuk lalu lintas konten dan storyline-nya itu yang pertama bisa untuk tips and trick cara memilih bahan mungkin kan. Tips and trick cara jahit gitu kan. Mungkin juga bisa jadi konten pribadinya Kak Putri dikolaborasi sama konten di IG bisnisnya gitu. Ada lagi kawan mungkin? Dan juga harus konsisten. Ya, betul ya. Jadi menggarap tentang cara menjahit tadi. Jadi kalau sisanya mungkin besoknya cara jahit lagi atau trik-triknya atau apa seputar menjahit.
jangan besoknya masak, nah itu. Iya, iya. Langsung kacau algoritmanya, langsung kacau ya. Dia usahanya jahit, besoknya masak gitu. Iya, langsung Kalau kacau bisa itu. bedakan IG-nya sendiri ya. Iya, iya, benar. IG pribadi sama Iya. IG usaha. Iya, dan satu lagi mungkin jangan monoton ya. Iya, Nah, benar. monoton. Tapi kalau yang konsepnya sama sih enggak apa-apa, tapi minimal isinya yang beragam. Kalau dari Putri sendiri tahun 2018 hingga sebelum ketemu dengan Vira, apa yang dilakukan? Itu cuma posting foto tanpa edit. Nah, itu tadi. Iya. Posting foto belum ngerti ini jamnya kapan yang harus diposting. Terus foto yang menarik itu seperti apa? Video yang menarik itu seperti apa belum tahu, masih ngedit sendiri. Caption Itu juga tadi, ya? captionnya juga masih kosong. Cuma ngisi hashtag, tapi lumayan kebantu itu dengan hashtag itu. Saya sering bikin itu hashtag penjahit Palembang. Nah, itu kan lumayan sering orang-orang nyari dari Instagram itu penjahit Palembang itu langsung muncul biasanya. Atau jasa jahit Palembang, jasa payet Palembang itu lumayan baik. Dari cuman satu itu aja. Nah, tadi udah dapat masukan dari Vira untuk mengganti nama ya itu supaya pencariannya mungkin lebih mudah ya kalau dari nama itu. Oke. Dan dari media sosialnya ada beberapa yang mendapatkan penghargaan juga ya, atau bentuknya sertifikat ya? Iya, itu penghargaan. Saya beberapa kali ikut lomba karena saya bergabung di komunitas IIDC, namanya Indonesia Innovative Dressmaker Community. Jadi itu komunitas nasional, penjahit-penjahit nasional itu 1 tahun sekali berkumpul misalnya di satu kota. Nah, tahun depan itu akan kumpul di Jogja. Mereka mengadakan kompetisi jahit pakaian, desain dan jahit pakaian. Nah, saya sempat memenangkan salah satu kategorinya itu waktu itu di desain busana pengantin. Jadi ngambil pengantin Palembang. Iya, itu pengantin Palembang. Bisa dilihat di Instagram foto yang pertama atau kedua ya. Itu baju pengantin Palembang Yang warna modern. biru ya? Iya, itu dari songket Palembang asli dipotong, dimodifikasi untuk jadi baju gaun pengantin. Ya. Sepertinya memang dari gambarnya media sosial Jingga Sewing ya. Iya. Jingga.sewing atau jingga.sewing ya. Ini terlihat bahwa Putri ini mengangkat wastra Sumsel juga ya. Iya. Selain songket ada jumputan, ada Blongket. ada gambo itu kayaknya. Iya, ada gambo, ada iya. jemputan, ada blongket. Oke. Itu sangat menarik sih kalau untuk kain wastra itu, termasuk yang saya pakai sekarang hari ini salah satu produk dari Jingga Studio, kain blongket, blongket Palembang yang warna-warnanya pastel. Jadi nggak melulu kain Palembang itu identiknya dengan warna merah, cerah gitu kan. Padahal sekarang Krim ya. pengrajin-pengrajin sekarang sudah banyak yang Yang modern lah, soft ya. pakai warna-warna pastel. Karena anak-anak muda kan biasanya seleranya lebih ke warna-warna pastel. Oke, ya. Itu juga dimasukkan bagi orang yang memakainya ya. Ya. Jadi karakter pemakai juga ditanyain misalnya kalau Iya, biasanya sebelum hobinya jahit apa gitu. mereka ini dulu sih, maunya bajunya seperti apa, acaranya apa gitu, kebutuhannya. Ya. Oke, ini kalau dari apa ya, jahitnya kan banyak cewek nih. Kalau cowok mungkin rata-rata karena keluarga mungkin ya, baju satu keluarga gitu. Biasanya kemeja atau baju koko. Kemeja kayak batik gitu ya. Kalau jas juga pernah. Kalau jas itu kalau berbentuk jas belum, blazer biasanya. Belajar cewek ya. Blazer cowok. Oh. Karena beda, jas sama blazer itu beda kan. Kalau jas itu dia lebih berstruktur, lebih kaku. Sedangkan kalau blazer itu dia agak lebih santai lah. Di apa namanya kalau di dalam itu kasih jasnya? Dikasih furing. Furing ya. Kalau di blazer bisa juga. Kalau blazer bisa dikasih furing. Ya itu balik lagi ke kebutuhan pelanggan dan penyesuaian dengan bahan tadi. Lebih murah kalau tanpa furing ya. Tapi lihat bahannya juga. Kalau bahannya butuh furing ya kita akan tetap kasih furing. Oke. Ini ada kemungkinan untuk disewa juga nggak tahu ya? Kalau Ada. Jadi saya juga baru mencoba ini untuk buka sewa kostum untuk tari anak-anak, untuk pentas. Iya. Jadi kalau misalnya ada Fashion show lah ya? Ya, fashion show gitu. boleh. Kalau misalnya untuk Acara-acara sewa sekolah, perdana, betul. Silahkan hubungin ke Instagram tadi, Jingga ke Sewing. Jingga Sewing, jingga.sewing. Sewing. Atau ke IG pribadi tadi Putri AFJ boleh. Itu untuk sewa perdana nanti boleh kita diskusikan. Oke. Apalagi bentuknya untuk anak sekolah ya? Iya. Bukan untuk profesional atau perusahaan. Kalau perusahaan mungkin agak mahal kayaknya. Kalau perusahaan juga
Ada pernah, Ada boleh ya? di scroll itu Iya, di bawahnya ada. oke. Nah kalau balik ke Vira lagi nih, jadi bentuknya digital ya, terus ngambil paketan atau satuan kalau pesan kalau untuk dengan Vira sendiri? Kalau untuk Konsultan juga. sekarang kita lagi ngerintis dan buat paketan. Jadi ada paketan yang basic, standar sama premium. Itu rentang di harganya beda-beda dan sesuai kebutuhan. Minimal berapa video dibuatkan? Kalau untuk paket standar yang basic itu 3 sampai 5. Itu sewanya per bulan, kontrak per bulan. Oh, 3 sampai 5 1 bulan gitu. Iya, 3 sampai 5 konten. Bukan seminggu? Mungkin per minggu. Jadi sebulannya itu mungkin ada 15. 15. Heeh. Dan itu harus kreatif bener ya. Iya, jadi tiap hari ide-idenya itu Tantangan harus ya. digali. Iya betul. Ya, storyline-nya itu harus disusun banget. Betul. Jadi kemungkinan hari ini kita udah selesai buat konten, hari ini juga sudah kita harus pikirkan konten apa yang mau kita bawa besok. Ya. Kemungkinan mungkin hanya berbentuk foto, ya bisa aja. Jadi konten itu nggak melulu soal buat video. Jadi foto ya. foto juga. Apalagi kalau di sosial media itu sekarang ada per slide-nya itu ya. Yang foto banyak ya. Iya, yang foto banyak itu. Jadi harus diperhatiin juga. Mungkin di tagline atau clickbait-nya di depan. Tips and trick mungkin gitu. Ada yang foto Cara nyambung-nyambung gitu ya. agar iya. Oke. Jadi slide-nya yang pertama tips pertama, slide kedua tips kedua. Jadi kan audiens itu aktif buat scroll sosial media kita gitu. Iya. Oke, kalau yang seperti UMKM-nya jahit ya, itu mudah nggak garapnya kalau dari untuk konten sendiri? Kalau untuk sekarang yang aku pikirkan masalah UMKM jahit, tentu sekarang juga dianya lebih main di dunia digital marketing. Seperti kata Mbak Putri tadi, dia kalau ngukur lewat video call ya. Nah, dari situ ketertarikan orang luar kota buat order di Mbak Putri di Palembang. Jadi nggak memungkinkan dan jarak itu bukan menjadi penghalang gitu ya. Jadi mungkin clickbait-nya gitu nggak masalah kalau order baju di luar kota. Jangan Tapi kalau pas kekecilan atau dipakai, kebesaran. ya kalau dipakai pas nggak cocok gimana itu? Kalau pernah pengalaman mungkin dikembalikan lagi sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk jahit online itu ada term and condition. Nah, jadi untuk jahit baju yang model-model pas badan, misalnya kayak kebaya. Kalau kebaya itu kan identik dengan model pas badan, itu saya nggak bisa terima karena nggak bisa jamin 100% itu akan fit karena kebaya itu butuh fitting ya kan. Nah, jadi baju-baju yang bisa dijahit online itu biasanya model blus, model baju kurung atau gaun yang longgar. Jadi nggak kemungkinan untuk tidak nyaman dipakai itu kecil. Jadi hanya baju-baju yang longgar, bukan baju-baju yang fit, yang butuh fitting. Kalau misalnya kayak kebaya yang fit body itu dia butuh beberapa kali fitting biar pas gitu kan. Nah, itu agak sulit, jadi nggak diterima. Oke. Ya. Oke, di penghujung program nih mungkin harapan untuk usaha jahit dan juga para teman-teman lainnya yang bergelut dalam bidang desain ya. Silakan mungkin. Harapannya semoga di usaha jahit atau para penjahit itu enggak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat kebanyakan. Karena biasa disebut dengan tukang jahit itu seringkali diremehkan, kebanyakan seperti itu setelah pengalaman beberapa tahun menjalani di bidang ini. Jadi dengan adanya konten digital, pemasaran digital, bangun personal branding, itu penjahit-penjahit enggak lagi dianggap sebagai pekerjaan kelas bawah. Pekerjaan desain, pekerjaan jahit itu termasuk pekerjaan seni yang membutuhkan kreativitas tinggi dan ketahanan yang kuat. Apalagi untuk mengerjakan proyek-proyek yang satu malam harus selesai itu tadi. Jadi tolong teman-teman jangan remehkan orang-orang yang bekerja di balik pakaian cantik yang kalian kenakan. Berharap adanya kemajuan untuk desainnya atau juga pakaian yang ada di bisnis pakaian yang ada di Indonesia bahkan ya. Karena menjamurnya pakaian belum lagi toko, tambah lagi yang barang-barang di luar tuh. Ya, itu semoga kita makin cinta ya dengan khususnya wastra daerah. Kita harus getol
memperkenalkan, Ya. menggunakan. Karena kita bangga Ya, makanya. kita harus bangga. Oke. Kalau Pira mau nambahin, kira mau ada juga dukungan untuk teman-teman dari UMKM lainnya? Mungkin untuk teman-teman UMKM jangan takut untuk melangkah ya, karena kebanyakan orang udah mikirin saingannya banyak lah segala macam. Nah, di situ peran digital marketing main. Ya, jadi digital marketing itu buat teman-teman bukan lagi suatu pilihan, tapi kebutuhan untuk jangka sekarang sampai nanti gitu. Ya. Terima kasih untuk kalian berdua dan semoga sukses apa yang diharapkan. Dan Jingga Sewing ya. Ya, Jingga Sewing. Nama usahanya. Ya. Oke, bisa go internasional. Amin ya robbal alamin. Kalau Pira ada nama sendiri nggak digital ya? Ada untuk sekarang namanya divibecreative.id. divibecreative.id. Oke, keren ya. Kapan-kapan kita undang untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Kita pengen tahu tren-trennya, baik Iya. itu jahit atau digital juga ya. Sehingga tren apa yang sekarang ini yang bisa kita bahas. Kayaknya kurang waktunya untuk 1 jam ke depan lagi nanti kan. Oke, lain waktu kita ketemu lagi. Insyaallah mudah-mudahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Galo-Galo tentunya di program obrolan UMKM tadi bersama narasumber kita yang ada 2 orang luar biasa ya. Ada yang satunya usahanya jahit dan juga custom fashion. Ada Putri ya, namanya Putri Uswantun Hasanah, dan ada juga Vira ya selaku bisa dikatakan profesional konsultan digital media sosial ya. Dan dulu kita lanjut kembali di kesempatan siang hari ini dalam rangkaian program Sriwijaya Siang.